Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeskel pasal 39, teksnya ayat 11 sampai 20. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 11 sampai 16. Lembah penyebelang di sebelah timur dari laut itu menjadi tempat kubur tentara Gog dan akan disebut lembah Kalayak Lamai Gog. Paragraf yang kedua ayat 17 sampai 20. Tuhan akan memberikan Gog kepada burung-burung dan segala binatang buas sebagai makanan perjamuan sampai kenyang. Kesimpulannya, Tuhan akan memberikan satu tempat kepada Gog, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut untuk menjadi tempat kubur tentara Gog. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan. Itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberangnya di sana. Setelah itu, di sana disebutkan Lamai Gog atau Hamona. Mereka akan mentahirkan tanah demikian itu. Kemudian Tuhan berfirman bahwa segala jenis burung-burung dan segala binatang buas berkumpul dan makan daging dan minum darah tentara Gog sebagai makanan perjamuan sampai kenyang mereka. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan akan memberikan satu tempat kepada Gog, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut untuk menjadi tempat kubur tentara Gog. Kedua, Tuhan akan mengumpulkan burung-burung dan segala binatang buas dan akan memberikan Gog kepada mereka sebagai makanan perjamuan sampai kenyang. Ajaran tentang manusianya. Pertama, kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan. Kalau seorang menjumpai sepotong tulang manusia, maka ia harus meletakkan batu di sampingnya sebagai tanda sampai tukang-tukang kubur. Dan mereka menguburkannya di lembah Kalayak Lamai Gog. Mereka akan mentahirkan tanah demikian itu. Kedua, segala jenis burung-burung dan segala binatang buas makan daging dan minum darah tentara Gog sebagai makanan perjamuan yang Tuhan mengadakan bagi mereka sampai kenyang. Jadi aplikasi hari ini, pertama, mentahirkan kehidupan Anda dan sekeliling Anda dengan menguburkan pikiran, perbuatan, dan barang-barang yang kotor, yang najis. Memang orang-orang Israel yang menguburkannya itu mayat tentara Gog. Tetapi zaman sekarang kita harus menguburkannya pikiran, perbuatan, dan pertindakan yang barang-barang atau yang lain pun mengotori kita dan menajiskan kita juga. Kedua, jangan kenyang dan mabuk dengan daging dan darah orang lain yang Anda korbankan. Hanya disucikan dalam perjamuan kudus dengan mengorbankan diri seperti Yesus. Perjamuan kudus hanya makan bersama daging dan roti dan darah, bukan. Pada waktu itu kita harus memberikan pengorbanan kita kepada Tuhan, dan pengorbanan itu tentang orang lain. Inilah penting. Jadi PR praktik hari ini, jangan menjadi orang mati dengan melawan rencana Tuhan. Kalau melawan Tuhan, kita pasti mati. Melainkan hidup sebagai umatnya dengan mentahirkan kehidupan Anda, dengan menguburkan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kebiasaan yang kotor dan keji. Pada waktu kita menguburkan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kebiasaan yang kotor itu akan menjadi pembaharuan bagi kita. Inilah penting. Dan Tuhan pasti akan menghidupkan semua tulang-tulang yang kelingnya, tetapi juga matikan orang-orang yang gagah perkasanya. Itulah di dalam Tuhan rencananya begitu. Kita harus di hadapan Tuhan mengakuinya demikian itu. Akulah sepertinya tulang yang kering, tidak berguna apapun, tidak ada kekuatan apapun. Kalau begitu, Tuhan pasti akan memelihara kita dan memberikan kekuatan bagi kita. Hari ini juga, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.